Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang manfaat berkorban. Jadi manfaat berkorban, insya Allah sebentar lagi hari raya kurban ya, Ibu. Oh, ya, alhamdulillah. Berkorban itu yang dianjurkan di dalam Islam itu berupa apa? Kambing, domba, sapi, onta, ayam, boten ya. Korban perasaan boten nggih. Oh boten nggih. Aku wis korban wong perasaan. Sanes iku Bu nggih. Nek perasaan iku sanes korban nggih. Jadi niku yang dimaksud korban itu kambing, domba, sapi, unta. Kemudian menyembelih hewan kurban itu napa hukumnya? Hukumnya sunnah muakkad nggih. Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila belum mampu untuk membeli hewan ternak, tidak usah maksa. Yang lebih wajib dahulu, yang didahulukan. Misalnya kurang makan, kurang apa, ini didahulukan yang kewajiban dahulu untuk keluarga terutama. Di dalam surah Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 34 berbunyi, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorban itu sangat penting. Manfaatnya apa? Yang pertama, manfaat berkorban itu menambah rasa syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur, alhamdulillah bisa menyembelih hewan, alhamdulillah bisa makan daging. Kita makan daging tiap hari napa mboten nggih? Oh nggih. Daging napa? Daging dele. Daging dele napa tempe, tahu nggih. Nah, maksudnya daging dari hewan ternak. Kalau yang Timur Tengah ya rata-rata santapan makanan khususnya nih, makanan pokok. Nah, kalau kita kan tambahan, berasnya sak piring, iwake sak. Nggak ngoten pun. Jadi kebalikan, makanya mari maam ngantuk kakean sego beras, ngeri kalau yang Timur Tengah mari mangan tambah seger panas Pak Anton ya. Nah itu memang beda makan kita dengan di sana. Kemudian yang kedua, berkorban itu termasuk ciri seorang muslim. Ciri seorang muslim itu berkorban karena Allah. Sebaliknya orang-orang kafir itu berkorban bukan karena Allah. Yang syirik itu berkorban untuk berhalanya, untuk pohon-pohon yang disembah, gitu. Nah, kalau kita seorang muslim itu berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan itu. Kemudian manfaat berkorban yang ketiga itu memupuk rasa peduli kepada sesama. Jadi memupuk rasa peduli kepada sesama. Jadi berkorban bukan hanya sekedar menyembelih hewan untuk dimakan saja, bukan, tetapi juga tentang berbagi pada mereka yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat merasakan nikmatnya makan daging yang sangat mungkin jarang atau bahkan tidak pernah ketika mereka makan. Setahun sekali makan kambing, makan daging sapi. Tapi insya Allah saat ini sering kalau daging sapi berupa bakso kuatang ibu wonten sing ibu, adik-adik, anak-anak suka apa? Bakso. Kemudian yang keempat, kurban itu ternyata bekal di yaumil akhir, bekal di hari akhir kelak. Dengan berkorban ini merupakan bekal untuk di akhirat kelak.
Jadi mendapatkan ganjaran pahala atas pengorbanan seseorang. Sampai bulu-bulunya dihitung pahala. Bayangkan. Jadi sedaya yang dikorbankan itu berupa pahala, dibentukkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana yang tidak mampu saat ini masjid-masjid itu atau musola punya trik atau cara bagi mereka yang ingin berkorban, misalnya tahun depan biasanya wonten urunan iuran tiap hari. Yang mau berkorban sakit nyelengi misalnya 250 setiap bulan kali 12 bulan sekian ketemunya, dapatlah sapi atau kambing. Ada yang memakai motor-motor tersemboro kata. Jadi banyak dilakukan iuran berkorban tiap bulan sampai mendekati hari raya kurban, sampai hari raya kurban. Kemudian yang kelima, manfaat berkorban itu mendapat ampunan. Jadi berkorban itu dapat menolong kita untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis disampaikan, hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, dikatakan, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu." Jadi berkorban itu ternyata juga untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian manfaat berkorban yang keenam yaitu mensucikan harta dan jiwa. Ibadah berkorban adalah satu di antara ibadah yang disukai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu. Berkorban tak hanya menjadi momen berbagi, namun dengan berkorban Anda telah membersihkan harta dari yang bukan hak Anda, sekaligus menyucikan jiwa dari penyakit hati seperti pelit dan dengki. Jadi misalnya kita ibaratnya ingin menyucikan harta kita, saking kathahé harta disucikan, diubah. Yaitu salah satunya dengan cara berkurban. Berkurban, ibaratnya kurban ini merupakan tahapan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan gua ceritakan ada seorang mbah-mbah itu yang mau membeli daging kurban, hewan kurban. Waktu itu harganya tasih 600.000, tapi pihak baik bawa uang 500 atau 400 akhirnya ketika mau beli, pedagangnya wah kurang nih Mbak, udah punya lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya wis tidak apa-apa, diantarkan ke rumahnya. Ternyata ketika di rumahnya mbah-mbah itu apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah, rumahnya ini pun tasik gede. Kemudian dia hidup sendirian dengan ibadah. Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata rumahnya tasik dereng lantai, tetapi tasik berupa tanah. Dan itu beliau kumpulkan ternyata bukan setahun, bertahun-tahun nyelengi agar bisa berkorban. Dan ketika ditanya Mbah Manu kangge nopo Mbah jenengan kan besok, tidak wajib berkorban panjenengan ibadah. Ternyata dia berniat korban ini gawe sangko besok di akhirat Jadi Masya Allah ya. Jadi ini salah satu upaya bagaimana dia nyelengi alam kubur, salah satunya dengan cara berkorban. Apakah kita telat buatan? Wonten malih sing mau berkorban itu nyelengi sampai kurang lebih 10 tahun, Masya Allah. Akhirnya dia sebagai tukang sampah, penjual koran, tukang sampah. Jadi tiap hari dia kumpulkan sampailah 10 tahun terkumpul kurang lebih 15 juta. Niku akhirnya dibelikan sapi. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya berkorban itu adalah merupakan bagaimana niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
Yang ketujuh adalah berkorban itu untuk kemudahan di hari akhir. Di hari akhir hewan kurban yang disembelih di dunia akan menolong karena keikhlasan seseorang berkorban. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya lah. Lek nang hadis ngomong beserta tanduk-tanduknya berarti lek tumbas sing wonten tanduke mesti diutamakan ya, diutamakan. Kemudian bulu-bulunya, nah berarti wonten bulune, panjenengan tumbas kambing boten bulune niku sanes kambing. Nah. Jadi wonten bulu-bulunya, ada bulu-bulunya jelas. Ya. Dan kuku-kukunya, wonten kuku-kukune barang. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban itu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi sedaya yang dihasilkan dari korban itu, yang dikorbankan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung diterima oleh Allah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Berarti cepat sekali diterima. Okay. Tapi pun supe ketika berkorban baca Bismillah sing bener, khawatir nanti ketika buatan sesuai syariat malah nggak sah korban. Nah ini hati-hati, harus hati-hati. Kita lihat syariatnya cara menyembelih bagaimana. Khawatir katanya nyembelih sih apa kata beralih buatan asal. Khawatir itu untuk sesembahan berhala nanti. Tidak usah dicampur-campuri dalam artian bahasa primbon, nah, misalnya gitu. Oh, nyembelih korban di primbon gini-gini. Nah, buatan dasar hadisnya tidak usah dipakai. Kemudian yang ke-8, mempererat silaturahmi. Nah, ini berkorban itu mempererat tali silaturahmi antar saudara. Jadi terutama kalau saudara yang dekat panjenengan beri. Nek boten tak beri selesai yo boleh rene sesuk tomben. Nah, boten apa-apa. Saudara dekat, saudara kandung terutama. Dan saudara yang juga ada keturunan nasab itu diutamakan. Jangan lalai dari mereka karena mereka pun juga berhak kita berikan daging kurban. Kemudian yang selanjutnya berkorban yang tadi mempererat silaturahmi antar saudara, tetangga dan kerabat. Jadi dengan berkorban hubungan dengan orang yang berkorban dan penerima korban akan baik dan eratnya. Begitu pula dengan seluruh orang atau masyarakat yang saling berkumpul di tempat penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10 adalah yang ke-9, hidup menjadi lebih berkah. Nah, manfaat berkorban itu ternyata hidup menjadi lebih berkah. Hidup yang berkah itu yang apa? Yaitu hidup yang menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, menjadi lebih dekat kepada Allah. Ini hidup ingkang berkah. Okay. Jadi setiap aktivitas kegiatan yang menambah kedekatan kepada Allah itu berkah. Nah, itu hidup yang berkah. Ketika darah pertama menetes, akan ada perasaan sangat bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun menjadi lebih berkah karena harta dan jiwa telah disucikan dengan berkorban. Kemudian yang ke-10 niku berkorban yang terakhir adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkorban itu menjadi salah satu di antara teladan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dijadikan korban itu Nabi Ismail. Kok gelem seorang anak mau disembelih oleh bapaknya? Kok gelem? Ya karena seorang anak itu percaya kepada bapaknya sebagai
nabi dan yang menyuruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pendidikan yang diberikan kepada Ismail bukan hanya sekedar itu. Ibunya Ismail itu Siti namanya Siti Hajar ini. Siti Hajar itu sering walaupun pernah ditinggal antara Mekah kalian Baitul Maqdis Palestina, itu jauh. Ditinggalkan selama kurang lebih berapa tahun? 13 tahun apa ya Mekah ini. Padahal di sana gersang, tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menjadi makmur di sana. Dan selama ditinggalkan itu dididik oleh Siti Hajar, dididik dengan pendidikan tidak menjelek-jelekkan Nabi Ibrahim yang meninggalkannya. Dikasih tahu bahwa bapaknya seorang nabi yang taat pada Allah dan lain sebagainya. Jadi dari pendidikan seperti itu akhirnya yang terjadi adalah seorang anak percaya kepada bapaknya. Jadi begitu juga sebaliknya, seorang bapak pun memberikan kebaikan kepada ibunya, memberikan tahu kan ibu itu bagus, baik dan lain sebagainya. Akhirnya seorang anak manut kepada ibunya juga. Bahkan ketika seorang anak misalnya bentak-bentak ibunya, kita seorang suami dianjurkan nasihati, Lena jangan bentak ibumu, dia yang melahirkanmu. Jangan suaranya sampai lebih tinggi daripada ibunya. Nah itu penting disampaikan. Ibumu telah melahirkanmu, dia lebih utama atau taati 3 kali daripada seorang bapak. Nah itu kita sampaikan agar tidak menjadi suatu kebiasaan seorang anak bentak kepada orang tuanya, karena orang tua bagi anak itu adalah pintu surganya. Dan jadi Nabi Ibrahim ini menanamkan sifat bahwasanya orang tua itu termasuk pintu surga, sehingga ketika mau disembelih itu tidak ada penolakan, tetapi yang ada adalah ketaatan. Sami'na wa ata'na. Nah itu, okay. Jadi mudah-mudahan kita sekalian ya, putra-putri kita, keluarga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqomah. Kita pun diberikan kemampuan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diberikan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian bisa istiqomah menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada kita sekalian, dan menjadikan Indonesia ini terutama negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.